Ya Gitu betul loh. banget, dan kan sering ya Mas dikorelasikan dengan wah dia cewek alfa nih, mana mungkin aku bisa menikahin Aku cewek alfa terus gitu. terang, kita kan sering mempertanyakan kan, kok bisa ya orang tuh kayak gitu ya, misalnya cowok Mm-mm. cewek cantik ganteng semua, Mhm. secara ekonomi mapan, kaya, tajir semua, tapi kok bisa ya dia tuh selingkuh Hmm. atau punya simpenan Terus itu dua-duanya. nggak lebih bagus dari pacarnya sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi di segmen Kopi Panas Kongko Pagi bareng Papa Haji. dan juga Mama Nalisa. Aduh lama banget kita nggak syuting. Kapan mah terakhir sampai nggak inget ya? Iya, gara-gara Anda sibuk. Jauh lebih sibuk daripada saya. Kebalikannya, kita sama-sama sibuk belakangan ini. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman yang udah nungguin segmen Kopi Panas. Tapi finally kita akhirnya bisa syuting, dan enaknya kita ngebahas apa nih Mas? Sebenarnya sampai bingung ya mau ngebahas apa, tapi kita bahas tema yang up to date aja deh Mbak. Yap. Sekarang kan lagi ya serba Iya situasi loh. lagi susah, serba nggak pasti. Bener banget, Isu baca berita tentang ya. resesi. Mhm. Yang terbaru nih tentang PHK karyawan besar-besaran di Badai perusahaan. PHK di perusahaan yang kayaknya kita pikir tuh bonafit gitu ya. Ya memang bonafit sih, nggak tahu ya di belakang PHK ini ada apa, tapi yang jelas sesuatu yang nggak kita kira Yes. itu akan menimpa perusahaan-perusahaan gede yang kalian tahu di berita perusahaan apa aja. Iya betul banget nih, kayak ya mungkin kita nggak usah sebutin ya, tapi kayak nggak nyangka aja startup yang mungkin belakangan ini lagi banyak milenial pengen kerja di sana, tiba-tiba PHK massal gitu, nggak cuma satu perusahaan tapi banyak perusahaan, dan sampai akhirnya badai PHK ini menurut aku ada hubungannya sama pasangan yang mungkin baru lulus kuliah, Yes. belum dapat kerja, yang tadinya mau nikah tahun ini, ternyata mereka gara-gara calon pasangannya itu belum kerja, jadi kayak khawatir nanti hidupnya mau dari mana gitu. Terus yang udah nikah, udah punya anak, mau ngambil cicilan rumah tahun depan, suku bunga naik banget. Ya, sebelum kayak sekarang aja harga rumah tuh udah semakin nggak kejangkau kan Mbak. Iya, Jadi betul. kebutuhan udah makin banyak, ke harga-harga properti, harga-harga rumah tuh udah makin nggak kejangkau. Kita harus gimana sih sekarang? Iya, dan ini kalau kita kaitin di segmen Kopi Panas kan biasanya kita ngomongin soal asmara gitu ya. Ya, ada Rumah kaitannya sama tangga. relationship. Gitu ya. Nah, aku tuh pengen kita ngobrol dari sudut pandang kita sebagai couple, sebagai pasangan suami istri gitu ya Mas, yang kita menikah baru 10 tahun, merasa bahwa kayaknya kondisi ekonomi belakangan ini tuh sangat mempengaruhi diskusi, dan ya mungkin kalau kualitas hubungan alhamdulillah kita settle ya, kayak artinya kita udah satu vision lah alhamdulillah. Nah tapi kan ada di luar sana yang mungkin baru setahun pertama menikah, terus tiba-tiba ngadepin badai begini. Mungkin kalau kita awal-awal menikah dulu dan tiba-tiba terjadi badai ekonomi yang kayak gini juga belum tentu kita bisa settle gitu. Belum tentu bisa survive ya. Yes, Jadi betul. memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Ya agak Nggak juga susah sih. ya. Ya tapi itu kan realistis mah. Kita hidup di zaman sekarang itu ya namanya kemapanan ekonomi, tercukupi dengan kebutuhan ekonomi itu salah satu kebutuhan dalam hubungan juga kan. Iya, kalau di psikologi tuh basic need manusia tuh memang ke arah dia terpenuhi dari sandang pangan papan ya, cuan tadi gitu. Baru di atasnya adalah kebutuhan-kebutuhan lain. Nah kemarin kan kita sempat nonton salah satu videonya YouTube-nya Pak Renald Kasali ya Ya, Mas. Prof. Renald ya. Prof. Renald gitu. Itu ada yang menarik ya, kamu kemarin sempat cerita ke aku. Iya, jadi itu menarik banget ya. Jadi belakangan kan kita lihat video awal-awal membahas isu resesi beberapa bulan lalu, itu kan influencer itu banyak yang memberitakan itu dari sisi negatifnya, Mbak. Iya. Ada isu resesi dan lain-lain. Nah belakangan kemarin kita lihat video bagus banget kan dari Prof. Renald bahwa apa yang akan terjadi itu apa sih, beneran resesi atau membahasakannya apa, aku lupa mah, trust recession. Trust recession. Ya, jadi kita mempercayai karena kita dapat banyak arus informasi itu, kita mempercayai itu akan terjadi dan itu bakalan bisa terjadi beneran. Ya, itu kalau di psikologi tuh ada kaitannya sama kemampuan manusia untuk ngadepin seperti itu adalah self efficacy gitu Mas. Jadi keyakinan diri kita untuk bisa mencapai sesuatu, dan dalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh keterampilan kita dalam mengendalikan diri atau self control. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan dorongan-dorongan kita untuk
melakukan sesuatu yang negatif, ya kan, demi mencapai tujuan jangka panjang. Ibaratnya nih kalau sekarang kita lihat isu resesi, ya ini masih isu gitu ya. Ini kan mempengaruhi psikologis kita sebagai pasangan. Gimana kalau kita bahas badai resesi dan juga asmara? Ya nggak sih? Bagus nih. Jadi, bagus nih. Karena gini nih, kita ngobrolin krisis. Ya, kayaknya ini momen yang nggak pas buat untuk jatuh cinta kayaknya, masa-masa kayak gini. Tapi kan cinta nggak bisa dikendalikan gitu ya, kapanpun datangnya itu bisa aja terjadi gitu. Nah, ngomongin soal isu resesi dan juga relasi pasangan suami istri gitu ya Mas, ini tuh kan ada kaitannya sama self efficacy yang tadi aku sempet bahas gitu. Jadi ingat waktu dulu pertama kali kita awal-awal nikah, kita ini kan termasuk pasangan yang punya dua karakter yang berbeda kalau kita ngomongin soal self efficacy ya. Keyakinan diri kita. Ini dilurusin dulu nih. Sebenarnya mungkin benar-benar beda tuh enggak. Yes, tapi benar-benar beda itu enggak. Tapi ketika menjalin hubungan kayaknya lebih ini ya, Mah. Seiring berjalannya waktu nggak tahu persisnya kapan, itu kan aku yang lebih merubah kan. Kita sama-sama menyesuaikan sebenarnya. Dulunya pengennya orang yang sama-sama mungkin sama-sama punya mimpi yang tinggi yang ini ya. Pengennya mencapai sesuatu tuh ya lari kenceng semua. Tapi kalau dua-duanya kayak gitu itu kan ngeri juga, bahaya juga Mah. Makanya aku mengambil peran yang ngeremnya kan. Iya benar. Kamunya yang lari kenceng, yang punya konsep ini itu harus gini gitu. Wah, pokoknya pengen gini harus saknyet langsung gitu. Dia udah hafal banget ya sama istrinya ya. Jadi kayak kalau harus ada penyeimbangnya kalau kan. ketapel, ketapel tuh apa sih bahasanya? Pelintang. Itu kalau ditarik ya, kalau ditarik ke belakang, aku tuh kayak tipikal yang apa sih ancang-ancang. Kalau membuat rencana, aku tuh kayak bener-bener pengennya tuh ketapelku ini tuh akan lari sejauh mungkin. Itu tipikal si analisa gitu. Jadi kalau kita bicara tentang self control ini kan kalau menurut EPA nih ya, kita coba mengacu pada risetnya nih. Jadi di sini nerusin dulu tadi dikit. Apa tuh? Katanya awal-awal buka APDC ya? Iya, aku mau ngomongin itu gitu. Jadi pada saat buka APDC ini kalau dikaitin sama self control, ini kan sebenarnya kalau menurut EPA ini adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan-dorongan dia buat mencapai tujuan jangka panjang gitu kan. Nah, pada saat itu aku kalau narik ketapelku, aku tuh kayak, wah aku tuh pengen bikin ini, bikin itu gitu. Karena di dalam proses self control ini Mas gitu, seseorang tuh akan punya keinginan untuk mencapai ke sana, tapi kadang-kadang rencana dan juga evaluasi prosesnya itu tidak detail gitu. Itu sih analisa gitu. Nah tapi kalau aku terlalu detail. Kalau kamu terlalu detail, jadi nggak jalan-jalan. Jadi kayak ketapel tuh kayak ditarik-tarik gitu kan sampai kayak. Jadi gitu harus saling melengkapi. Konseptor idenya banyak, tapi bukan tipe eksekutor. Kalau aku tuh kayak wah langsung lompat jauh gitu. Nyemplung. Kalau dia tuh kayak ditarik kayak ayo cepet. Enggak, udah semua ada gitu. Perannya masing-masing. Nah, tapi akhirnya kita ketemu di tengah-tengah kan. Kayak waktu itu ingat pertama kali bikin APDC tuh dia sempat tahu ya istrinya tuh ekspektasinya kan terhadap sesuatu tuh sangat tinggi. Ya kan, terus waktu itu kita baru ngelahirin anak kedua dan waktu aku habis ngelahirin Nasya itu kamu cuma bilang aku sempat kaget gitu karena kayak ya ini Allah yang kasih ya rezeki anak kedua, terus bener ngerezekiin banget gitu. Aku sempat kaget tapi sekaligus nggak yakin juga bisa nggak ya aku lari kayak dulu lagi ketapelku kalau aku punya 2 bayi yang jaraknya cuma setahun. Terus aku ingat kamu nguatin aku, kamu bilang aku yakin kamu bisa gitu, udah jalanin aja, yang penting APDC ini tuh bisa jadi aktivitas kamu nggak ada bosan di rumah, kamu ada kegiatan, yang penting kalau jadi tujuan awalnya buat kegiatan aja. Gitu. Tapi dia punya keyakinan bahwa aku bisa Mas gitu. Iya, nah akhirnya ketemu di tengah-tengah tuh, jadi pada saat akunya mau lari gitu, mau narik gitu, dia yang ngasih advice gitu kayak ntar dulu, hati-hati. Tapi aku juga nggak bisa terlalu dipegangin, jadi kayak Oke, tapi aku yakin kok Mas, ya udah. Jadi yang tadinya targetku 10 jadi targetku 5. Karena ada yang ngingetin gitu. Tapi kalau aku ngikutin dia 100%, teman-teman aku ngikutin kamu 100% Mas, aku kayak nggak jalan-jalan gitu. Jalan. Jadi kita ketemu di tengah. Dan ternyata ya mungkin banyak faktor ya, kalau aku ngelihat satu sudah pasti ya Allah berkehendak untuk
APDC di titik ini. Ya, Masya Yang Allah. kedua keberuntungan, Ya. ya kan mah. Yang ketiga ya teori itu tadi, bahwa kamu punya keyakinan, kita punya keyakinan bisa, ya bisa. Tapi mungkin kalau mindsetnya dari awal kita udah, aduh kalau gagal gimana ya, aduh kalau ini gimana ya, ya mungkin bakal gagal beneran. Iya benar. Nah Itu maksud kita ngobrolin ini tuh kan arahnya ke situ ya, Mah. Benar, Sekarang di benar. situasi yang serba nggak pasti ini, apapun sih, tadi kita bahas resesi itu sebenarnya buat ilustrasi aja. ya betul Bisa betul. buat hubungan asmara, buat apa. Ini ada cerita lucu loh. Apa tuh? Mah. Dulu kan aku juga yakin banget bisa pacaran sama kamu, bisa nikah sama kamu. Lo beneran Sampai- kalau ada, ya. dulu kan nulis di buku tahunan, belum jadi pacarnya dia, di buku tahunan SMA tuh lulusan, Cita-cita. cita-citanya tuh jadi suaminya Analisa. Wah. Sama satu lagi nama artis yang nggak usah Nama disebutin di artis, sini nggak usah karena udah jadi istrinya orang. Nah, jadi Nah, masih disebut. tapi itu Tapi kan yakin yakin bisa ya. dan Tapi itu diperjuangkan. Nyatanya beneran itu bisa self kan? efficacy-mu lagi tinggi tuh. Iya. Keyakinan dirimu tuh. Kalau masalah asmara apa emang? Buset dah. Jadi memang kayaknya aku lihat gini ya Mas ya. Ini kalau kita kaitin lagi ya badai PHK dan asmara ini tuh Ya. jadi kayaknya perlu nih para pasangan calon pasutri yang sekarang mau melangkah ke jenjang pernikahan tapi isu PHK ini lagi besar-besaran. Terus mereka juga ngadepin ketidakpastian. Ini kasihan loh lulusan-lulusan yang baru lulus angkatan Generasi generasi sekarang Z ini ya. yang baru lulus. Aku ngebayangin kayak mau buka usaha lagi susah ekonominya, mau kerja juga kayak ternyata nggak mudah gitu, struggle juga karena PHK di mana-mana. Terus apa sih yang harus dibahas sama pasangannya? Apa iya mau nunda pernikahan? Apa iya kalau memang mau lanjut tuh hal apa yang perlu disepakati? Karena menurut aku uang tuh kayak bisa dicari ya. Nyatanya kita nggak bisa tahu rezeki kita tuh sampai di titik ini atau gimana gitu. Cuma komunikasi kita dulu tuh kayak apa sih Mas? Aku pengen flashback gitu. Apa sih yang kita omongin dulu waktu itu? Ya, jadi memang kita mengalami fase. Kalau sekarang gitu, itu kan kita udah serba terbuka banget ya, Mah, dalam segala hal termasuk masalah keuangan. Pin ATM-nya sama? Jadi orang memang stylenya beda-beda. Kita nggak mau merasa bahwa kita yang paling benar, Yap. apa yang kita lakukan yang paling ideal, enggak. Cuma berdasar pengalaman dan style hubungan kita, it works gitu ya kan? Yes. Iya kan? Tapi untuk pasangan lain belum tentu. Karena gitu loh, kayak Mbak. ada proses nggak sih untuk bisa merasa Nah, secure sama apa yang pasangannya? terbaik untuk relasi hubungan kalian itu kalian sendiri yang tahu. Yang paling tahu gitu. Dan itu harus dicari jawabannya seperti apa. Dan kayaknya cara mencarinya adalah dengan ngobrol. Ya. Karena kayak banyak pasangan yang memang dia itu nggak bisa ngobrol sama pasangannya, Ya. sehingga akhirnya secure dalam hubungan itu nggak bisa tercapai gitu. Nah, yang penting adalah kalau aku sih dari awal kepercayaan, Mah. Hubungan itu kan semua tentang trust, Iya, kepercayaan. benar Ya banget. kan? Kalau kita percaya sama pasangan kita nggak akan ada sih pikiran untuk menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita. Iya, betul. Tapi memang dalam case-case tertentu, kembali lagi yang tadi aku sampaikan, mungkin di pasangan yang lain ada harus menerapkan sesuatu yang beda gitu loh, Mbak. Tapi kembali lagi tujuannya baik loh ya. Ya kan, Mah? Tujuannya Ya, baik. contoh misalnya untuk mengontrol perilaku pasangannya, kalau tahu pasangannya ini misalnya Boros, yes. terus akhirnya harus ada remindernya. Benar banget. Jadi Loh, kayak dulu pun kan kita gitu. Aku Awal-awal boros. yang nggak awal nikah banget ya, sampai berapa tahun pernikahan tuh aku nggak terbuka masalah keuangan. Terbukanya tuh gini ya, secara garis besar terbuka. Cuma nggak ngebebasin dia mau ngapain, karena waktu itu kamu boros. Ngakuin nggak? dan belum menghasilkan. Jadi kalau belum menghasilkan Ya, tuh menurut menghasilkan nggak seberapa. ya menghasilkan tapi nggak seberapa gitu kan. Jadi pada saat kita memang belum ada pada titik kita tuh tahu keuangan di dalam rumah Ya. tangga gitu ya, dan nggak tahu ini beda-beda ya tiap orang ya, tapi kalau buat aku pribadi tuh ketika aku terlibat penuh dalam perencanaan keuangan kita, aku tuh ngerasa jadi punya tanggung jawab yang lebih. Ya. Itu kalau aku ya, tapi kan beda-beda Dan tiap itu orang. proses pendewasaan dan komunikasi, ya nggak sih? Iya, ini Gitu nggak tuh. sih pernah ngobrol sama Mbak Prita itu kan kayak ada satu hal yang berubah dari proses setiap orang belajar di situ gitu. Ya, benar. Dan kalau di psikologi nih ya Mas, ada yang namanya delayed gratification. Itu kayak bagaimana kemampuan kita menunda kepuasan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Wow. Itu ternyata jadi satu skill yang sekarang menurut aku ngadepin resesi ini penting sih.
Ya, jadi Jadi- kita harus. Nah, tadi sempat sebelum kita take video ini kan ngobrol ya, Ma. Sekarang itu kan kita tuh ngalamin krisis kan udah berkali-kali sebenarnya. Tapi bisa survive ya. Iya, Alhamdulillah. orang Indonesia kuat. Aku yakin kuat bisa. Cuma yang membedakan apa sih dengan krisis-krisis sebelumnya? Akses informasi menurutku. Ya, iya betul. Sekarang betul. itu akses informasi, influencer, terus masifnya pemberitaan itu kan kita tuh dapat asupan yang masif tentang berita-berita Iya. tentang resesi ini atau apapun itu ya. Itu menurutku sih menanggapi nggak tahu ya ada teorinya nggak, ini teori kehidupan sih kalau aku nanggepin sesuatu yang kita terima itu respon kita tuh kan 3. Contoh aja nih tentang isu resesi deh. Yang pertama tuh biasa aja. Ya udah, apaan sih? Itu Jalanin namanya aja. freeze kalau di psikologi. Ada. Oke, yang kedua adalah panik, takut, Menghindar malah hindar, justru. malah kemungkinan bisa terjadi beneran apa yang Yes, dikhawatirkan. jadi kayak flight gitu ya modelnya. Tonton di video Prof Renal juga dijelasin sih karena takut resesi terus uangnya disimpan nggak diputer, Malah jadi nggak panik, ngeluarin dan beneran biaya resesi promosi, gitu ya. nggak jadi usaha jadi beneran dia akan ngalamin Iya. itu. Yang ketiga adalah siap. Fight. Karena loh harusnya kan gitu kan, ada pemberitaan lebih awal, ada pemberitahuan, ada akses informasi. Harapan kita tuh kan kita harus lebih siap berarti. Iya, betul. Teorinya gitu, nggak tahu prakteknya sesulit apa, segampang apa, tapi teorinya kan gitu. Benar. Jadi, oh tahun depan mau ada resesi, kan ini di Eropa udah kejadian nih. Dan Inggris mengumumkan iya. udah resesi. Perusahaan-perusahaan besar yang di sini masih survive, multinational company klien aku gitu ya Mas. Mereka mengumumkan untuk di beberapa negara di Eropa kayak di Jerman udah PHK besar-besaran. Nah, itu. Bersyukur di sini masih survive. Nah, Indonesia kan belum nih fase resesi, tapi ada prediksi bahwa tahun depan akan mengalami. Nah, Iya. itu kan harusnya itu sinyal bagus dong. Betul. Kayak Jadi ibarat bersiap nggak sih? Iya, kayak ibarat dulu nggak ada deteksi dini tsunami bencana. Dengan adanya deteksi bukannya orang justru malah takut dong. Tapi Aduh, mau ada tsunami, jadi mau ada lebih ini. tahu gitu Kan ya. jadi tahu, oh oke kita cari tempat yang lebih tinggi supaya selamat. Contohnya kan gitu. Iya benar. Nah, menurut aku dengan adanya pandemi aja tuh sebenarnya udah jadi clue ya untuk Ya. kita ngadepin resesi ini gitu. Dengan adanya pandemi akhirnya muncul kerjaan-kerjaan baru Ya. yang bisa membuat orang lebih kreatif dan survive gitu. Benar. Nah, pada saat sekarang resesi ini bisa kita melakukan hal yang serupa gitu. Ya. Tapi kalau kembali ke pasangan tadi nih Mas, aku mungkin pengen coba untuk satu yang bisa kita coba Bahas apa? bahas gitu ya. Resesi hubungan. Bukan juga, kayak gimana supaya badai PHK udah terjadi, badai asmara ini jangan sampai terjadi. Iya. Gagal nikah, putus, pacaran Iya. udah bertahun-tahun ya kan. Iya. Terus habis itu langsung benar. ada yang kesindir di sini. Iya. Itu gimana sih caranya gitu? Yang pertama menurut aku tuh kayak duduk bareng untuk ngobrol gitu kan, dan sama-sama masing-masing ini kalau yang belum menikah ya. Kayak gimana sih perencanaan kamu ke depan gitu? Iya. Apakah kamu setelah mungkin dalam waktu dekat ini mau kerja, mau kuliah lagi, mau usaha atau mau apa? Kalau mau usaha tuh pasangan harus tahu usahanya itu bergerak di bidang apa dan seberapa besar prospeknya. Karena ketika kita, bukan kita tinggalin ya kalau nggak prospek ya, artinya kita bisa berpikir bahwa oke, berarti aku harus support apa nih untuk pasanganku gitu. Itu yang pertama. Terus apa lagi nih Mas kalau menurut kamu? Aku lebih menyoroti ini mah, lebih sesuatu yang sifatnya real ya. Jadi aku kasih contoh real. Jadi sebenarnya kita tuh hidup, baik itu kita tuh dulu zaman pacaran, kalian yang sekarang pacaran atau udah nikah, itu kita hidup di dunia yang udah sangat modern mah. Nggak lepas kaitannya dengan lifestyle. Oh, oke. Nah ini kemarin ada yang ngebahas, aku tapi lupa, sorry nanti kalau ada yang tahu kredit deh. Jadi sesuatu yang sekarang menjadi sumber masalah itu mah, itu adalah degradasi atau deflasi lifestyle. Ketika dia pendapatannya berkurang, seseorang, keluarga, pendapatannya berkurang, menurunkan lifestyle itu sering menjadikan masalah dalam kehidupan. Biaya hidupnya tuh dari dulu segitu gitu, tapi Ya. gaya hidup ini yang nggak bisa diturunin. Benar. Nah, jadi yang sering jadi masalah itu. Jadi tadinya misalnya makannya beras rojo lele nih, oh, Terus terlalu kurang merek ya? kurang keren Enggak, ya. baju deh, baju. Nah, baju biasanya merek yang ini nih. Ya, klaster Yang ini. huruf H dan M itu misalnya. Terus tiba-tiba naik karena udah nyobain yang Z dan R gitu ya. ZARA itu. Kan? Terus kayak jadi susah gitu Jadi untuk susah beli, buat turun lagi. Di Bukan karena bukan karena gayanya tapi juga mah, tapi udah nyaman. memang gitu. nyaman, memang beda misalnya gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sulit dilakukan dan Yes. sering menjadikan masalah
ternyata. Oke, berarti kita perlu juga untuk meng-capture gaya hidup pasangan kita Ya. yang disesuaikan sama kemampuan finansial masing-masing Ya. gitu. Karena menurut aku ketika masalah rumah tangga itu dipengaruhi oleh finansial gitu kan, lifestyle ini tuh kan lifestyle pasangan kita dan Ya. lifestyle kita juga. Ya. Apa yang dimakan, apa yang dipakai, pergi nongkrongnya kemana gitu. Jadi kayaknya itu juga perlu kita bahas ya. Sebagai kita yang melakukan, kita misal yang di generasi muda nih, kalian yang masih pacaran, masih sekolah, masih kuliah, mungkin kalian tuh harus siap bahwa orang tua kalian, misal kalian yang masih hidup dengan biaya orang tua, bahwa orang tua kalian tuh pendapatannya nggak selalu loh bisa seperti itu. Iya, Jadi betul. harus menyadari, harus mengetahui bahwa someday mungkin seperti orang tua kita waktu itu mengalami kesulitan yang sampai sekedar ngasih uang saku aja susah. Itu kan ada fase itu juga. Iya, Kita harus tahu. Nah, ada yang reaksinya itu berontak, nggak mau tahu, pokoknya aku harus dapat sama kayak kemarin. Ada yang terus terpacu, oh berarti aku harus cari tambahan sendiri. Nah, itu yang kadang sekarang susah ditemuin di generasi muda sekarang, tapi aku yakin Banyak sih anak muda masih kreatif sebenarnya sekarang. kreatif, masih ini tinggal fight-nya aja juga. Apalagi di zaman kemudahan yang sekarang serba Ya, digital ya, sekarang. tinggal mau dan tidak aja Ya, gitu. Nah, buat sorry aku potong, buat yang generasi orang tua nih, PR kita buat ngedidik anak-anak supaya mereka itu bisa, ya lifestyle itu, aku tuh bukan tipe orang yang nggak usah ngikutin lifestyle gini-gini, enggak. Tetap menurutku itu self appreciation ya. Jadi Yap. dan menjadi good looking itu suatu kewajiban menurut aku. Iya, itu Ya kan, Ma? modal dia juga gitu ya. Iya, good looking itu kewajiban. Good looking tuh nggak selalu ganteng cantik, Dan nggak tapi harus selalu branded ya, juga nggak gitu, selalu tapi brand, enggak, tapi tampil memukau lah bahasaku. asik. Nah, Jadi gitu. aku Jadi rasa itu kita yang harus mendidik anak kan, tapi mengetahui Susah, sesuai tapi kadarnya. Nah itu PR banget kan. PR banget kayak kita orang tua apalagi balas dendam atas kemiskinan masa lalu gitu ya. Jadi pada saat dulu tidak mampu membeli Barbie yang asli, pengennya beliin anaknya Barbie yang asli. Nah itu kan sebenarnya kebutuhan orang tua bukan anak. Anaknya nggak minta. yang penting main sama ibunya. Gitu. Nah itu jadi tadi ya yang pertama ngobrol dulu nih tentang future plan itu seperti apa terkait sama pekerjaan dan finansial. Yang kedua pahami lifestyle dan kendalikan diri. Ini soal kontrolnya di situ gitu ya untuk lifestyle itu. Nah yang ketiga aku rasa tuh kayak saling melengkapi gitu. Iya. Iya Ketika nggak sih? yang satu lari kenceng, yang satu bisa mengendalikan. Yes. Dua-duanya lari, wah lepas udah. Benar. Ya Karena kan? kemarin Prof Renald juga sempat bahas yang tentang negativity bias itu ya. Nah itu bagus juga, bagus juga Kayak tuh. tentang bagaimana tadi what you think is what you do, what you What do you is are, what you are, what is what you think. Itulah intinya. Bu. and then artinya what you believe lah ya, apa yang kita yakini itu pokoknya akan kita lakukan gitu, dan apa yang kita lakukan itu akan kita dapatkan gitu. Sehingga kalau kita meyakini, berpikir bahwa resesi ini sulit, ekonomi akan sulit, ya memang itu clue gitu, tapi bukan berarti kita Terus nggak nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain dan berhenti Ya. untuk bermimpi dan mengejar mimpi kita gitu. Fokus sama apa yang bisa aku kendalikan tuh kayak postingan aku sebelumnya tuh Mas. Aku diminta mengisi waktu itu di ratusan para entrepreneur di salah satu kota gitu. Itu gawenya Bank Indonesia supaya apa sih peran masyarakat supaya nggak resesi. Ternyata salah satunya adalah supaya pelaku ekonomi mikro ini dan juga makro harapannya bisa bekerja sama dan masyarakat bisa meningkatkan daya belinya dengan cara membeli produk lokal, dengan cara produk lokal ini tetap berinovasi, tetap melakukan promosinya itu gitu. Orang-orang ekonomi lebih Paham lah tentang dan itu kalau dikaitin sama self efficacy ini kita tahun ini itu berdua buka usaha baru di situasi kayak gini. di situasi kayak gini yang semua orang tuh kayak bertanya, kamu pede banget sih buka Tahun depan bisnis resesi, tahun terus depan ada yang beli resesi nggak, ada yang gitu. beli nggak gitu. Ya jujur aku tuh takut iya gitu. Apalagi kalau dengerin berita-berita, baca, apalagi kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi aku nggak mau terjebak pada negativity bias gitu, karena Kita yang mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti anjuran ekonom untuk Yes. menghidupkan
ekonomi, ekonomi, mikro, membuka lapangan usaha, produk lokal apa sih, jadi kayak kampanye. pede banget. Tapi kalau flashback waktu bikin butik ini ya, ini aku pakai bajunya, jadi promosi, jangan lupa follow Instagramnya. Jadi ini sebenarnya kayak bisnis apa ya gitu, karena kan aku memang pakai baju, aku tuh suka fashion, terus aku merasa juga aku pakai untuk kerja, profesiku harus tampil dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita buka usaha ini. Ingat nggak Mas waktu awal pertama dulu kalau ngomongin efikasi, aku yang mantap banget, kamu yang ngingetin, tar pelan-pelan, coba satu lantai dulu, coba di ini dulu gitu. Tapi aku tuh kayak pengen kenceng aja gitu. Itulah jadi mengambil peran ya teman-teman. Balik ke masalah relasi itu kan kayak gitu contoh, mengambil peran. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang gitu-gitu banget sebenarnya. Tapi ketika aku nggak menjalankan peran itu, kayaknya rumah tangga kita bakalan agak. Tapi ini menarik loh Mas, banyak loh yang bertanya ke aku gitu, karena ini nggak mudah loh jadi Mas Aji gitu. Itu kembali ke tadi mah negativity bias juga tadi mungkin. Terus jadi kalau kita berpikir bahwa menjadi suami seorang analisa itu susah, ya bakalan susah beneran. Kan dulu sampai ditulis di buku tahunan. Iya sih, mungkin kalau aku berpikir bahwa wah jadi suamimu tuh susah, ya jadi susah beneran. Gitu loh mah. Tapi susah nggak? Nggak tahu, kalau aku sih biasa aja. Biasa aja tuh. Loh, enggak, aku kan kamu tahu aku banget ya. Apa tuh aku mikirnya tuh isi aja pokoknya gitu. Yes. Ya memang harus kayak gini, mau apa ya udah aku bisanya gini. Pokoknya tipe yang kita tuh fokus lah sama diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan terbaik dari diri kita. Nggak tergantung dari orang lain. Iya gitu betul loh. banget. Dan kan sering ya Mas dikorelasikan dengan wah dia cewek alfa nih, mana mungkin aku bisa menikahin cewek alfa gitu. Terus terang sampai sekarang nggak ngerti itu cewek alfa itu gimana sih? Aku juga baru dengar. Jadi sebenarnya aku intinya tuh tahu lah intinya gitu, tapi nggak pernah ngebahas sampai ya cewek-cewek segitunya. yang ambi, yang maunya kalau narik ketapel tuh pengennya kenceng kayak gini gitu. Terus motivasinya sangat tinggi pada dan tahu kuat. nggak sih dulu tuh kalau arti alfa kayak gitu, dulu aku lebih alfa dari kamu tuh pada tahu nggak Iya sih? ini kayak perlu teman-teman ceritain ya. Tapi sampai sekarang tuh sebenarnya ya kamu tetap alfa. Jadi gitu ya? di atasnya alfa. Jadi kalau banyak yang ngira Mas Aji tuh kayaknya santuy gitu, tapi dia tuh lebih alfa gitu. Artinya keputusan-keputusan besar tetap aku kembalikan ke ya suamiku lah. Bahaya kalau gitu. dia yang mutusin. Iya, karena aku suka emosional gitu dalam mengambil keputusan. Jujur aja gitu teman-teman. Jadi pada saat kita bersama itu sebenarnya nggak ada kategori karakter si ini harus begini, nggak ada teori Semua pasti. ada perannya sendiri-sendiri. Iya, dan itu sesuai sama kondisi, waktu, situasi nggak sih Mas? Kapan saatnya kamu harus mengendalikan kealfaanmu, dan kapan aku juga harus menurunkan kealfaanku demi relasi kita yang lebih harmonis gitu. Sebenarnya ya kalau ngebahas itu tuh kan jadi kita sering banget ngebahas ke titik ini kan mah. Setiap kita berpikir, kita kan sering mempertanyakan kan, kok bisa ya orang tuh kayak gitu ya. Misalnya cowok cewek cantik, ganteng semua, secara ekonomi mapan, kaya, tajir semua. Tapi kok bisa ya dia tuh selingkuh atau punya simpenan. Terus itu dua-duanya nggak lebih bagus dari pacarnya sekarang? Nah, aku sering bilang ke dia, orang tuh kayak gitu pikirannya apa ya, Ma? Entah aku yang nggak normal, sebagai cowok aku nggak normal atau gimana, tapi mereka tuh kan tahu ujung-ujungnya pasti bakal ketahuan. Pasti rumah tangganya bakalan kacau. Pasti anak-anaknya akan terpengaruh. Mereka tuh kan tahu, mereka bukan orang bodoh loh. Itu tuh kaitannya bukan sama pintar dan bodoh Mas, Iya, self-control. Maksudnya mereka tuh kan hasil akhirnya tuh tahu, tapi tetap dilakuin. Nah itu yang kadang aku nggak ngerti, Ma. Itulah delayed gratification Mas. Nah itu menunda kepuasan sesaat untuk mencapai kebahagiaan selamanya. Fit dunia wal akhirah. Astagfirullahaladzim. Jadi itu tadi obrolan kita berdua, yang bagus-bagus diambil, yang jelek jangan. Kalau aku bisa simpulin ada 3 poin ya. Yang pertama untuk kalian pasangan yang sekarang pasutri atau calon pasutri yang bingung ngadepin resesi harus gimana supaya tidak terjadi badai asmara selain badai PHK. Yang pertama adalah ngobrol tentang masa depan. Semua tuh direncanakan. Rencana nggak harus sesuai pelaksanaan rencana tuh nggak harus sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi setidaknya kita punya planning. Betul. Tahun ini rencana besar kita tunggu tahun depan karena pertimbangan resesi juga, ya banyak kan? Pertimbangannya. Jadi fleksibel. Berarti yang paling penting itu mah menurutku ya komunikasi. Komunikasi ya dalam perencanaan tadi ya. Mengalahkan ego pribadi yang istilahnya kita tuh berkeluarga.
itu kan ada ego pasangan kita, dan jangan lupa ada ego anak-anak kita juga. Ego is your enemy, kayak buku yang gue baca. Jadi itu yang terpenting adalah komunikasi. Yap, dan betul. kita mengendalikan, mengkompensasikan ego kita. Betul. Yang kedua, ini kaitannya sama ego juga sih, lifestyle. Karena kalau mempertahankan ego pasti kayaknya kita sulit untuk menurunkan lifestyle kita dan pasangan kita. Dan ternyata kemarin waktu aku ngisi materi buat para pensiunan, Mas, mereka tuh paling nggak siap ngadapin respon-respon dari anak, istri ketika bapaknya udah pensiun. Lifestyle mereka nggak bisa diturunin. Jajan biasanya seminggu tuh sekali, ini jadinya sebulan sekali. Berarti solusinya cari kerjaan yang nggak ada pensiunnya. Enggak juga, kan ini resesi juga gitu. Kita nggak ada pensiunnya, tapi juga nggak ada yang ngasih pensiun. Iya itu. Terus yang berikutnya mah, yang ketiga ya berarti ya. Itu tentang apa menurutmu? Mengambil peran. Iya, kayaknya mengambil peran ya. Di saat jadi, situasi yang tepat. Gini sih mah, kalau aku sih percaya ya dalam suatu hubungan, peran masing-masing suami atau istri, laki-laki perempuan itu bisa dinamis, bisa berubah. Yes. Contohnya belakangan ini kerjaan kita kan beda, mah. Dia harus sering keluar kota, aku yang stay di sini, kerjaanku nggak kemana-mana kebetulan. Ya udah aku ambil peran buat antar jemput anak. Ya, anak tetap dapat orang tua hadir. Bareng ibu-ibu yang lain. Di hari ibu. Di hari ibu, bapaknya yang datang itu. Di hari bapak, ibunya yang datang. Jadi aku kayak ngerasa ini sejujur ya, Mas. Ini tuh kayak banyak banget yang mempertanyakan gitu, kayak nggak mudah gitu. Bahkan dianggap sebagai suami yang takut istri gitu. Aku tuh kayak merasa takut kehilangan. Ada yang bilang gitu tuh ada. Gitu, iya, banyak yang ngira gitu. Enggak ada yang bilang ketika aku bilang ini, ada yang komen, aku lupa siapa, tapi temen yang lumayan deket lah. Alah kue mau wedi kehilangan, sorry bahasa Jawa. Jadi alah kamu gitu tuh cuma karena takut kehilangan aja. Ya aku jawab iya, emang iya. Kalau ada laki-laki yang menjawab bahwa dia nggak takut kehilangan istrinya, bahaya nggak sih? Ya pertanyaan, dia cinta bener nggak sama istrinya? Aku jadi deg-degan. Nah, dan yang lebih jauh lagi, nggak akan ada yang bisa menggantikan sebaik apapun ya, nggak ada yang bisa menggantikan sosok istri menjadi ibu dari anak-anak kita. Yes, itu yang mungkin menjadi kan gitu kan pengendali kita. Kalau ngomongin delayed gratification tadi, kalau mau selingkuh tuh dipikirin lagi gitu, bahwa sebaik-baiknya perempuan yang kita cintai itu cuma sesaat, karena sebagus-bagusnya tetap pasangannya itu adalah ya yang terbaik. Kalau bahasa dia, temenku gitu. yang kerjanya nyantai-nyantai tapi kaya raya itu, tahu kan? Dia kalau membahasakannya tuh respect terhadap pasangan. Bukan takut, respect. Tapi aku nggak tahu, dia kayaknya takut deh. Kamu judgement. Jadi enggak. Respect sama takut beda tipis ya? Enggak. Kadang beberapa orang itu menilai bahwa respect itu adalah takut. Iya, padahal beda. Lo takut, ya mungkin beda ada dong, unsur Mas. Takutnya itu ada, tapi takutnya itu efeknya, aku bukan takut terhadap personnya. Aku tahu gitu artinya. Kalau takut, kamu itu di depan istrimu kelihatan takut kehilangan, tapi di belakangnya enggak. Kalau respect di depan belakang, kamu akan respect menjaga dia. Jadi kalau istrimu nggak tahu kamu selingkuh, ya kamu akan tidak selingkuh. Tapi kalau takut tuh di depan doang, di belakangnya kamu akan selingkuh. Nah itu sih bedanya, kayaknya. Ya whatever lah, tapi yang penting. Tapi aku takut sama kamu. Yang penting aku tuh kayak bersyukur gitu. Mungkin ada masanya gitu, setiap pasangan itu ada masanya. Dan kalau kita ngomongin cinta, ini namanya kopi panas, harus sesuatu yang panas. Jadi kalau namanya cinta yang benar tuh adalah pada saat kita itu bisa masing-masing mengendalikan ego untuk kebahagiaan bersama, itu baru cinta. Kalau nafsu itu cuma kebahagiaan kita sendiri. Nah, pada saat kita sudah menikah dan punya anak, aku rasa cinta kita tuh bertumbuh sebagai sebuah cinta yang akhirnya nggak cuma buat berdua, tapi untuk anak-anak juga. Jadi dalam setiap langkah ketika aku akan ketemu sama musuh terbesarku yaitu ego, aku akan kembali memikirkan orang yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu anak-anak kita. Dan goals terbesar kita kan, kita ngelakuin ini semua buat apa sih? Capek kerja, terus kalau akhirnya kita harus kehilangan kebahagiaan anak itu kan adalah orang tuanya utuh bersama dan bahagia gitu. Dan pada saat kita gagal itu kayak, ya walaupun mungkin aku juga nggak bisa memungkiri ya Mas, kita juga perlu respect sama teman-teman yang mungkin dalam perjalanannya tidak semulus itu. Ya, tapi yang paling perlu kita pastikan adalah berikan effort terbaik kalian. Itu
Kalau memang akhirnya harus berpisah, ya nggak apa-apa. Tapi udah kasih effort terbaik belum? Kalau belum terus menyerah di tengah jalan, itu yang aku rasa kenapa Kopi Panas ada buat teman-teman semua. Wih. Asik. Ini tadi bahas resesi, Lo kan tiba-tiba bahas badai, asmara. lo kan badai PHK, badai asmara. Kalau bahas Oke, resesi doang, berarti itu kita bukan ekonom. Badai resesi boleh saja terjadi, Tapi badai asmara jangan terjadi jangan lagi. terjadi. Asik. Terima Badai kasih. asmara tuh konteks positif. Terima kasih udah nonton Kopi Panas ya. Ya, sampai mana-mana nih kita ngobrolnya. Semoga Intinya itu ya. bermanfaat 3 poin tadi buat kamu yang sekarang mau menikah atau sedang merencanakan dalam pernikahan, Pak Sutri Ya. yang sekarang lagi galau gara-gara resesi. Semoga konten ini bisa memotivasi dan inspirasi kamu. Pokoknya optimis, ya mah. Yes, what you believe is what you get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ketemu lagi di Kopi Panas selanjutnya. Bye.